Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan non final pasal 21 dan atau pasal 26. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga ada saya sendiri Aulia Rahma Azhara dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir ada Aurakel Grisela dengan NPM 23013010111. Dalam presentasi kali ini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori dan konsep dari PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Yang kedua ada subjek dan objek dari PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Yang ketiga ada bukan subjek dan objek atau yang dikecualikan dari pengenaan PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Yang keempat ada tarif dari saat terutang PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Yang kelima ada pengertian dari PTKP, dasar perhitungan PTKP dan maksimal PTKP. Yang keenam ada prosedur menghitung PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Dan yang terakhir ada cara membayar dan melaporkan PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai teori dan konsep dari PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26 ini sendiri merupakan suatu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, jasa ataupun kegiatan. Selanjutnya yaitu ada objek dan subjek dari PPh non final pasal 21. Objek dari PPh non final pasal 21 ini sendiri yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap setiap bulan seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua ada penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan lainnya. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, serta lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kegiatan lainnya. Kemudian ada subjek pajak dari PPh non final pasal 21 ini adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, seperti pegawai, bukan pegawai antara lain tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, pembawa acara, dan lainnya. Selanjutnya ada penerima pensiun dan pesangon, lalu ada anggota Dewan Komisaris, serta peserta yang mengikuti suatu kegiatan. Selanjutnya ada objek pajak dan subjek pajak dari PPh non final pasal 26. Objek pajak dari PPh non final pasal 26 sendiri ini antara lain yang pertama ada hadiah dan penghargaan, yang kedua ada bunga, dividen, dan royalti, yang ketiga ada biaya sewa dan pembayaran lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, yang keempat ada penghasilan dan pengalihan hak atas harta, yang kelima ada penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas. Nah, subjek pajak PPh pasal 26 sendiri ini adalah wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan luar negeri. Artinya adalah wajib pajak yang dikenakan oleh orang pribadi dan badan yang tidak tinggal di Indonesia dan atau tidak didirikan di Indonesia. Nah, jadi PPh non final pasal 21 dan atau pasal 26 ini sama-sama merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Namun yang membedakan adalah pada pasal 21 sendiri ini pemotongan atas penghasilan tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang berada di dalam negeri, sedangkan pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak yang berada di luar negeri.
Selanjutnya yaitu ada subjek dan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 dan 26. Jadi secara umum subjek yang dikecualikan dari PPh pasal 21 dan 26 yakni orang pribadi atau badan yang memiliki kriteria tertentu yang telah diatur dalam undang-undang serta peraturan perpajakan. Sementara untuk objek yang dikecualikan dari PPh pasal 21 dan 26 yakni jenis penghasilan tertentu yang tidak dikenakan PPh pasal 21 dan 26. Kemudian di sini ada contoh subjek dan objek yang dikecualikan. Untuk subjek yang pertama yaitu ada badan keagamaan, kemudian lembaga pendidikan, lembaga sosial, koperasi, organisasi massa tertentu, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk objek yang pertama yaitu ada THR yang diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian yang kedua yaitu beasiswa, selanjutnya yaitu ada bantuan sosial, penghasilan dari usaha mikro atau UMKM, dan yang lain-lainnya. Yaitu ada tarif PPh pasal 21 dan 26. Jadi tarif ini tuh bersifat progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif yang dikenakan. Kemudian di sini ada contoh tarif PPh pasal 21 dan 26. Jadi untuk lapisan penghasilan 0 hingga 60 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%, kemudian 60 juta hingga 250 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu untuk 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%, kemudian ada 500 juta hingga 5 miliar itu dikenakan tarif sebesar 30%, kemudian di atas dari 5 miliar itu akan dikenakan tarif sebesar 35%. Kemudian selanjutnya yaitu ada saat terutang PPh pasal 21 dan 26. Jadi PPh pasal 21 dan 26 terutang itu pada saat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dulu. Jadi contohnya yaitu ada gaji. Jadi PPh pasal 21 dan 26 terutang pada gaji yang dibayarkan. Kemudian yang kedua yaitu tunjangan, PPh pasal 21 dan 26 terutang pada saat tunjangan tersebut itu diberikan. Kemudian ada bonus, jadi PPh pasal 21 dan 26 ini terutang pada saat bonus itu telah diberikan. Nah, pemotongan PPh pasal 21 dan 26 ini tuh dilakukan oleh pemberi kerja paling lambat akhir bulan saat terutang. Selanjutnya adalah pengertian PTKP. Penghasilan tidak kena pajak dijelaskan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. PTKP sendiri merupakan jumlah pendapatan pribadi yang bebas dari pajak penghasilan pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai penghasilan neto dari wajib pajak. Lalu contoh PTKP sendiri berdasarkan PMK 10 tahun 2016, PTKP untuk diwajib pajak tidak kawin sebesar 54 juta. Jika kawin ditambah 4,5 juta, jika memiliki 1 anak ditambah 4,5 juta. Maksimal 3 anak atau 13,5 juta. Ilustrasinya adalah Tuan C adalah karyawan tidak menikah, berlaku PTKP tidak kawin dengan nominal 54 juta setahun. Kemudian ia menikah dan istrinya tidak bekerja, maka statusnya menjadi kawin dengan PTKP 54 juta ditambah 4,5 juta, yang mana hasilnya 58.500.000 per tahun. Lalu Tuan C punya 1 anak, maka berlaku kawin dengan strip 1 anak, 54 juta ditambah 4,5 ditambah 4,5, yang mana hasilnya adalah 63 juta. Adapun jika istrinya kemudian bekerja di perusahaan lain, sehingga PTKP yang berlaku K strip 1 atau K strip 1 plus TK strip 0 63 juta ditambah 54 juta sama dengan 117 juta setahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prosedur menghitung PPh non final pasal 21 dan pasal 26. Menghitung pajak penghasilan PPh non final pasal 21 dan pasal 26 melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh wajib pajak. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi total penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan ini mencakup seperti gaji, upah, honor, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Langkah yang kedua adalah pengurangan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah mengetahui penghasilan bruto, wajib pajak harus mengurangi jumlah tersebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang berlaku. Nah, PTKP ini tuh bervariasi tergantung pada status wajib pajak. Misalnya seperti lajang, menikah, atau memiliki tanggungan.
Langkah yang ketiga ada hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, setelah pengurangan PTKP yang sebelumnya itu hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, PKP ini adalah dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Langkah yang keempat ada terapkan tarif pajak. Nah, PPh pasal 21 ini dikenakan dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 bervariasi berdasarkan lapisan penghasilan, di mana penghasilan yang lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Untuk PPh pasal 26 itu tarif yang digunakan adalah 20% dari penghasilan bruto bagi subjek pajak luar negeri. Selanjutnya adalah hitung PPh terutang. Nah, setelah menerapkan tarif pajak pada PKP, hasilnya adalah jumlah PPh yang terutang. Jika wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif pajak yang dikenakan bisa lebih tinggi, yaitu 120% dari tarif normal. Nah, pembayaran dan pelaporannya itu dilakukan setelah menghitung PPh terutang. Wajib pajak harus melakukan pembayaran melalui mekanisme yang ditentukan dan melaporkan pemotongan pajak tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPh 21 atau PPh 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah cara membayar dan melaporkan PPh non-final pasal 21 dan pasal 26. Pajak penghasilan PPh non-final pasal 21 dan pasal 26 di Indonesia adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan yang bukan merupakan penghasilan final. Nah, cara membayar dan melaporkan PPh non-final pasal 21 dan pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PPh 21. Nah, PPh 21 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, langkah-langkahnya dalam membayar dan melaporkan PPh pasal 21 adalah hitung penghasilan bruto karyawan, yang dimana penghasilan bruto karyawan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan potongan-potongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hitung PPh pasal 21 yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Lalu dipotong PPh pasal 21 dari penghasilan bruto karyawan sesuai dengan hasil perhitungan. Setelah perhitungan selesai, setor PPh pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara menggunakan akun pajak dan kode pembayaran yang sesuai. Setoran ini tuh dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos yang telah ditunjuk, atau bisa juga melalui aplikasi e-billing. Setelah pelaporan dan pengisian pelaporannya selesai, selanjutnya adalah melakukan pengisian SPT massa, yang dimana dilakukan dengan isi formulir SPT massa PPh 21, yang dimana kodenya itu formulir 1721I setiap bulan. Nah, formulir ini tuh digunakan untuk melaporkan pemotongan dan setoran PPh pasal 21. Laporkan penghasilan bruto, potongan, dan PPh pasal 21 yang telah dipotong itu pada formulir ini. Setelah pengisian SPT massa selesai, serahkan SPT massa secara online melalui e-filing atau secara manual ke kantor pajak sebelum batas waktu pelaporan. Nah, biasanya juga itu batas waktu pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia seperti bunga, royalti, dan dividen. Langkah-langkahnya adalah menghitung PPh pasal 21 berdasarkan tarif yang berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Lalu setelah perhitungan tersebut dilakukanlah pemotongan. Nah, pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri harus memotong PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan pemotongan, setor PPh pasal 26 yang telah dipotong ke kas negara menggunakan akun pajak dan kode pembayaran yang sesuai. Sama, setorannya juga dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk atau melalui aplikasi e-billing. Dan juga melakukan pelaporan dengan mengisi SPT massa dengan mengisi formulir SPT massa di setiap bulannya. Nah, formulir ini itu digunakan untuk melaporkan pemotongan dan setoran PPh pasal 26 baik secara online melalui e-filing atau manual.
di kantor pajak. Nah, paling lambatnya juga adalah tanggal 20 bulan berikutnya.